Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-asatiz al-kiram, para guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Asyami Travel yang akan melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam. Manasik kita pada malam hari ini 30 menit saya akan sampaikan materi. Setelah itu kita akan lanjutkan interaktif tanya jawab. Yang pertama ada pokoknya dulu. Ibarat makanan, kalau kita makanan pokoknya ada nasinya dulu, ada ikannya, ada sayurnya. Jadi yang lain-lain ini tambahan-tambahan. Pokoknya ini dalam umroh ini disebut dengan rukun. Rukun itu artinya tiang. Tiangnya ini kalau sampai tidak ada tiang maka robohlah bangunan. Maka tiang umroh ini ada 5. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Tartib berurutan. Jangan lompat-lompat. Yang pertama niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Tentang masalah niat ini, sama-sama mandi. Apa bedanya mandi orang beriman dengan orang kafir? Mungkin air dia lebih banyak, mungkin samponya lebih wangi. Terus di mana letak bedanya? Ada pada niat. Saya berniat mandi sunat, mandi Jumat, mandi junub, mandi masuk Islam, mandi sehat dari gila. Mana yang membedakan antara mandi junub dengan mandi haid, dengan mandi wiladah, mandi masuk Islam, mandi sama semua mandinya, mandi taubat, mana membedakan? Niat. Nah, makanya pokok pangkal pertama dalam ajaran Islam ini adalah niat dulu, niat. Sama-sama masuk kantor. Apa beda orang kafir, orang Islam masuk kantor? Sama. Kenapa masuk kantor kita bernilai ibadah? Letaknya pada niat. Saya berniat masuk kantor mencari ridha Allah. Apa beda berdagang orang Islam dengan orang tak Islam? Sama-sama berdagang. Niat. Niat inilah yang merubah adah menjadi ibadah. Sesuatu yang biasa-biasa saja, tradisi adah menjadi ibadah. Letaknya pada niat. Kalau sekedar berputar-putar, mungkin yang jogging pagi lebih jauh putarannya di stadion. Kalau sekedar lari-lari, maka maraton lebih jauh larinya. Kalau sekedar potong rambut, yang gundul, lalu di mana letak bedanya? Ada pada niat. Niatnya mesti lillahi ta'ala. Makanya bunyinya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Diulang sekali lagi. La syarika lak. Mesti betul-betul murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan karena yang lain-lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat niatnya bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di mana-mana. Kalau puasa niatnya nggak ada tempat berniat. Tapi kalau umroh, haji ada tempat berniat yang sudah ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Kalau datang dari arah, ini Makkah di tengah. Kalau datang dari arah Yaman, tempat berniatnya namanya Yalamlam. Kalau datang dari arah Mesir, tempat berniatnya namanya Rabigh. Sekarang namanya Rabigh, dulu namanya Juhfah. Kalau datang dari Madinah, tempat berniatnya namanya Zulhulaifah.
sekarang namanya Bir Ali. Kalau datang dari arah Najd, Najd ini sekarang Riyadh, 1000 kilo dari Makkah, tempat berniatnya Qarnul Manazil. Kalau datang dari arah Irak, tempat berniatnya adalah Zatu Irqin. Kalau dilewati tempat berniat ini, tidak pakai ihram. Melewati tempat berniat ini, tidak pakai ihram, maka dia dikenakan dam, potong kambing. Jadi begitu detailnya ibadah, puncak ibadah dalam Islam sangat detail. Makanya dia diposisikan pada yang kelima. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita sekarang kan ngaji umroh bukan haji. Wa atimmul hajja wal umrata, haji dan umrah. Jadi waw di situ adalah waw ataf. Posisinya sama. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini adalah niat. Mari betulkan niat dulu. Nah, ketika berniat itu niatnya labbaik Allahumma umrah. Saya sambut panggilanmu ya Allah melaksanakan umrah. Labbaik Allahumma umrah. Cukup. Kalau ada niatnya yang panjang, boleh, tidak salah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat umrah, berniat ihram. Nawaitul umrata, saya berniat umrah, wa ahramtu biha, dan saya pakai ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Berikutnya adalah tawaf. Setelah sampai ke Baitullah, lalu kemudian memulai tawaf dari rukun. Ada 4 rukun. Rukun yang pertama namanya rukun Hajar Aswad. Tiang maksudnya, tiang yang ada Hajar Aswadnya, rukun Hajar Aswad. Nanti ada namanya rukun Syami, rukun Iraqi yang mengarah ke Irak, rukun Syami yang mengarah ke Syam, rukun Yamani yang mengarah ke Yaman. Iraqi, Syami, Yamani. Irak, Syam, Yaman. Nah, jadi 4 rukun. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke rukun Yamani, sampai Hajar Aswad berubah bacaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Malaikat yang paling banyak berada di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Maka disitulah kita perbanyak berdoa, doa pamungkas dunia, akhirat, selamat dari neraka. Adapun doa putaran 1, putaran 2, putaran 3 yang ada dalam buku disusun para ulama, hukum membacanya boleh. Jadi nanti jamaah dibimbing oleh Ustadz Abdul Somad bersama Ustadz Aslam dan para asatiz kita membaca doa putaran 1, diikuti jamaah, bagus. Kalau seandainya suaranya tidak sampai, tidak bisa membaca karena mata, karena sibuk, karena buku tinggal dan lain-lain, jangan bersedih hati. Tetap saja bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bolehkah berdoa untuk diri pribadi, untuk istri, untuk anak? Boleh. Berikan saya anak yang soleh, jadikan anak saya berbakti pada orang tua, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tawaf isinya adalah zikir dan doa. Jangan sibuk dengan buat video, selfie, foto, karena kita sedang dalam ibadah. Mana ada orang sholat, selfie. Begitu juga dengan tawaf ini. Bahwa nanti selesai tawaf, ya silakan. Selesai tawaf mau untuk kenang-kenangan, ya enggak masalah. Tapi dalam ibadah ini,
fokus khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selama melaksanakan tawaf ini kita dianjurkan amalan hati khusyuk, takut, takwa, amalan badan berputar, amalan lisan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di bawah kita berkeliling mengitari Ka'bah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di atas setentang dengan Ka'bah ini malaikat di atas mengelilingi Al-Baitul Ma'mur. Al-Bait rumah, Ma'mur ramai, rumah yang sangat ramai, karena satu hari 70.000 malaikat berkeliling sejak Ka'bah, sejak Al-Baitul Ma'mur diciptakan sampai sekarang, bertambah terus tiap hari 70.000, 70.000, 70.000. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka hanya akan buat kerusakan wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lalu apa amal malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Amal malaikat adalah bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Maka serentaklah amal manusia di bawah dengan amal malaikat di atas. Bayangkan betapa agungnya amal tawaf. Ini orang yang tidak memahami hakikat tawaf ini, apa ini mutar-mutar sini aja. Padahal dia sedang bertawaf bersama malaikat di atas. Subhanallah walhamdulillah. Rasakan keagungan ibadah tawaf. Ada satu lagi, 3 makhluk. Matahari dikelilingi oleh planet-planet juga berputar, dan putarannya sama seperti putaran tawaf. Dan mereka juga bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Planet bumi, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars mengelilingi bumi, mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi matahari, semua planet mengelilingi matahari. Dan malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, manusia mengelilingi Ka'bah. Malaikat diletakkannya satu sayapnya di ufuk barat, satu sayap di ufuk timur. Gelap dunia ini. Kalaulah malaikat itu dalam bentuk fisik, tapi karena dia dalam bentuk cahaya. Planet-planet, seandainya bumi ini sebesar kacang hijau, maka matahari sebesar bola basket. Di saat tawaf itulah kita menyadari bahwa kita hanya butiran debu di tengah besarnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hanyalah butiran debu yang tak punya apa-apa. Disitulah akan menetes air mata saat tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi ibadah umroh inilah ibadah perenungan yang mendalam. Nah, selesai tawaf, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan, maqam tempat tegak berdiri. Nabi Ibrahim berdiri menghadap Ka'bah. Lalu kemudian telapak kakinya menginjak batu. Batu itu lembut seperti semen yang belum kering, tercetak tapak kakinya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Saya sholat sunat tawaf 2 rakaat lillahi ta'ala. Setelah itu berdoa. Setelah itu minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. 3 yang dimintakan. Pertama, ilman nafi'an, ilmu bermanfaat.
Yang kedua, rizqan wasi'an, rezeki yang lapang. 3, syifaan min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Tak ada gunanya ilmu kalau tidak menjadi rezeki. Rezeki maksudnya semua yang mendekatkan kepada Allah. Ilmu, setelah ilmu, rezeki. Tak ada gunanya rezeki kalau badan tidak sehat. Apa yang bisa dinikmati? Maka minta 3, ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa syifaan min kulli da'. Setelah itu lalu kemudian naik ke atas bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah, ikuti pembimbing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu turun, ketika ada 2 tiang hijau berlari-lari kecil, ramal namanya, Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Setelah itu terus, kalau mau dibaca buku doa putaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baik. Kalau tidak bisa baca, ikuti pembimbing. Kalau suaranya tidak dapat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai agak mendaki naik ke atas. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim, sampai ke atas bukit Marwah. Jangan merasa berkecil hati kalau belum bisa baca doa-doa. Karena dalam umroh tidak ada namanya rukun qauli. Dalam sholat ada rukun qauli, tidak sah sholat kalau tidak ada bacaan Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi dalam umroh enggak ada. Tapi seelok-elok, sebagus-bagus, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, doa. Di atas bukit Safa berdoa, di atas bukit Marwah berdoa. Bayangkan bagaimana Siti Hajar naik ke atas bukit Safa, tidak ada air, naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air, naik lagi ke Safa, tak ada air, naik lagi ke Marwah, tidak ada air, tidak pakai atap, panas terik di atas pasir. Beda dengan kita sekarang, begitu mudahnya pakai AC. Ini kalau kita tidak membandingkan dengan Hajar, ini umroh ini berat, capek, letih, lemas, tambah flu, tambah batuk dan seterusnya. Padahal perjuangan kita ini nggak ada apa-apanya. Perbuatan ini namanya sa'i. Sa'i artinya usaha. Bagaimana seorang perempuan bernama Hajar, suaminya Nabi Ismail namanya, suaminya Nabi Ibrahim namanya, anaknya Nabi Ismail namanya. Dia perempuan yang baik, tapi dia tidak mengeluh berkeluh kesah. Dia naik ke atas Safa, dia naik ke atas Marwah, 500 meter, setengah kilo kali 7, 3,5 kilometer perempuan. Dia tidak menyerah dengan takdirnya. Dia berusaha. Usaha itu namanya sa'i. Lalu selesai sa'i ditutup dengan doa di atas bukit Marwah. Berawal dari Safa, berakhir di Marwah. Kita tidak akan mendapatkan Marwah. Marwah artinya kemuliaan, kehormatan. Orang Melayu menyebut dirinya marwah orang Melayu. Bermarwah artinya memiliki kehormatan, kemuliaan. Kita tidak akan mendapatkan marwah kalau tidak mengawali dengan Safa. Kesucian, ketulusan, kemurnian, kebeningan barulah kita dapatkan kalau kita Safa. Barulah kita dapatkan kalau kita tulus, murni, barulah memperoleh marwah.
Lalu kemudian setelah selesai tahallul, yang sebelumnya ihram, haram. Haram cabut bulu hidung, haram cabut rambut, haram cukur kumis, haram potong jenggot, haram potong kuku, haram menikah. Lalu kemudian setelah itu barulah kita tahallul, artinya halal. Potong rambut halal. Rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati orang yang cukur habis, gundul habis. Allah merahmati orang yang gundul habis. Rahimallahul muhalliqin, Allah merahmati orang yang al-muhalliqin 3 kali. Kata sahabat Nabi, wal muqassirin, bagaimana dengan orang yang memotong pendek rambutnya? Wal muqassirin, yang motong pendek rambut pun juga. Artinya kalau bisa gundul, kalau nggak bisa ya potong pendek. Ustadz Somad, saya biasa setiap umroh gundul. Ini nanti habis umroh ini digundul semuanya. Habis potong bersih. Sebagaimana bersihnya rambut ini habis, begitulah dosa-dosa kita gugur semuanya. Berharap, ya Allah, jadikanlah likulli sya'ratin, setiap satu helai rambut ini nuran yaumal qiyamah, menjadi cahaya yang akan menerangi pada hari kiamat. Niat sudah, tawaf sudah, sa'i sudah, tahallul sudah, tartib. Jadi jangan sampai sa'inya dulu baru tawaf. Jangan sampai tawaf sa'i tanpa niat. Tartib maksudnya berurutan. Niat, tawaf, sa'i, tahallul. Habis, selesai. Al-umratu ilal umrati. Satu umrah ke umrah berikutnya kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa-dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada tetangga tidak bisa dihapus dengan umrah. Dosa suami kepada istri tidak selesai dengan umrah, minta maaf. Dosa istri kepada suami tak selesai dengan umrah. Makanya sebelum berangkat umrah buat selamatan kalau mampu. Undang tetangga, kawan, sahabat, baca doa, mohon maaf kami akan berangkat. Maksudnya apa? Supaya kita sudah bersih semua dengan manusia, baru kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama di kota Makkah nanti akan dibawa berziarah, mengunjungi Jabal Nur, tempat turunnya wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang muda-muda bagus naik ke atas melihat tempat gua Hira turunnya wahyu. Yang kurang mampu jangan paksakan diri, karena dia tidak ada hubungan dengan umrah. Nanti dibawa ke Jabal Sur, tempat menginap selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, sebelum hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwar bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagus. Ini untuk napak tilas perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sudah umrah 1 kali, pada hari kedua pergi ke Tan'im atau ke Ji'ranah atau ke Hudaybiyah. Bawa kain ihram, sampai sana mandi, niat umrah. Umrah yang kedua, labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah, melaksanakan umrah an fulan bin fulan. Saya mengumrahkan almarhumah ibu saya, almarhum ayah. Baik, bagus. Karena haji ada namanya badal haji, menghajikan orang tua. Maka kalau haji ada, umrah pun ada, karena haji dan umrah sama. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Selesai. Adapun amalan-amalan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah adalah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi dulu kalau pulang dari berdagang, berniaga,
Mereka tidak pulang ke rumah. Mereka datang ke depan makam Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu langkah makam Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah. Satu langkah makam Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Setelah itu keluar dari pintu, nama pintunya pintu tempat makam Baqi, Babul Baqi. Pagi habis sholat subuh langsung menuju Babul Baqi, karena Baqi terbuka pintu, perempuan tidak bisa masuk, laki-laki saja. Di Baqi inilah makam Sayyidatuna Aisyah. Di Baqi lah makam Sayyidatuna Fatimah. Di Baqi juga makam Sayyidina Hasan. Di Baqi juga makam Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Di Baqi juga makam Muhammad Al-Baqir. Di Baqi juga makam Imam Ja'far Shadiq, yang ini keturunan Nabi SAW. Di Baqi makam Imam Malik. Di Baqi makam ahli-ahli qiraat, yang selama ini kita baca ayat Quran melalui qiraat riwayat mereka Imam Hafs an Asim. Di Baqi makam Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi. Di Baqi makam sahabat Nabi Utsman bin Maz'un. Di Baqi makam Fatimah, istri Abu Talib, ibu dari Sayyidina Ali. Masuk kita ke Baqi. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Belakang Masjid Nabawi terus mentok Bukit Uhud. Di sanalah terjadinya perang Uhud antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang musyrik. Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada, makam Hamzah bin Abdul Muttalib. Ziarah kepada syuhada Uhud. Lalu kemudian dibawa nanti ke masjid Qiblatain, dua kiblat. Karena awalnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang berpindah ke Ka'bah. Setelah 18 bulan, 16 bulan, 17 bulan, 18 bulan. Dibawa ke Masjid Quba. Masjid Quba pertama kali didirikan setelah Nabi sampai di Madinah, di Quba. Hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam di Quba berdiri satu masjid. Masjid Quba. Dibawa juga ziarah ke Khandaq, parit. Yang sekarang paritnya sudah tidak kelihatan lagi. 7 pos tempat penjagaan waktu penggalian parit itu, 7 pos itu sudah dijadikan nama Masjid Sab'ah, Masjid 7. Ini adalah peninggalan perang Khandaq. Strategi supaya pasukan musuh tidak masuk ke kota Madinah, digali parit yang kira-kira orang bisa. Ada orang punya duit tapi tidak punya waktu. Ada punya waktu, tidak punya duit. Ada punya waktu, punya duit, enggak punya sehat. Ibu, bapak, jamaah Asyami Travel, punya waktu, punya duit, punya sehat. Mudah-mudahan ibadahnya barokah. 30 menit sebagai pengantar dialog kita malam ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, seorang laki-laki yang rambutnya kusut, akbar berdebu. Kenapa rambutnya kusut berdebu? Karena dia tidak bersisir. Jadi nggak bisa kita dengan sengaja nyisir lalu kita bilang, saya nggak sengaja ini gugur. Yang namanya nggak sengaja gugur itu, kita diam, gugur dia, itu baru nggak sengaja. Jadi kalau orang nyisir itu sengaja, gugur. Jadi Ustadz selama Ustadz ihram nggak nyisir, saya nggak sisir. Saya selama ihram, saya mandi, saya nggak pakai sampo, saya nggak gosok rambut, saya siram aja air. Kalau waktu disiram itu gugur dia itu nggak kena dam. Tapi kalau digosok begini,
gugur, ya kena. Nah, maka yang tidak sengaja kita sedang duduk gini, berembus kipas angin, oh, gugur dia. Ya itu kita tidak kena denda karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau orang yang menggosok rambutnya gugur, itu sengaja. Nah, itu maka kita buat manasik supaya kita faham, supaya ibadah kita tidak sia-sia insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita nanti dari Madinah dulu, dari Madinah, kemudian pas dari hotel tuh kita mandi pakai sampo, pakai sabun, setelah itu pakai parfum di kota Madinah, di hotel. Belum ihram. Start ihramnya itu ketika berniat di Bir Ali. Sampai di Bir Ali, sholat sunat 2 rakaat, labbaik Allahumma umrah. Dari situlah baru nggak boleh pakai yang ada bau-bau. Adapun yang dari hotel tadi, ada sisa bau sampo, bau sabun, bau parfum, nggak apa-apa. Belum masuk. Tentang pakai pakaian berjahit, ketika dari hotel masih pakaian berjahit, apakah itu kaos kaki, apakah itu celana dalam, dari hotel ke Bir Ali masih belum ihram. Tapi setelah niat labbaik Allahumma umrah, nah, disitulah makanya kalau dia pakai berjahit, dia lepas dulu ketika di Bir Ali. Setelah itu baru dia sholat sunat tahiyatul masjid. Lalu kemudian sholat sunat ihram 2 rakaat. Labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu melaksanakan umrah. Itu 2 pertanyaan dari Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah.